Ya, kalau Anda laki-laki menggoda istri orang, bersiaplah untuk dijadikan musuh suaminya itu. Kenapa? Wajib. Kehormatan laki-laki itu pada istrinya. Ya, ma akraman nisa illa karimun. Wa ma ahana illa imun. Hanya laki-laki mulia yang memuliakan istrinya dan hanya atau para wanita, dan hanya laki-laki hina yang merendahkan kaum wanita. Maka kalau kamu sudah merendahkan kaum wanita, ya, kamu berarti orang hina. Kata-kata itu. Makanya sak nakal-nakale, para laki-laki sak nakal-nakale kamu, ojo ganggu istri orang. Karena yang namanya laki-laki, saya sendiri ya, kalau sudah bojoku diganggu, aku nggak bisa nesu, tapi aku wajib nesu. Bukan nesu, aku wajib melawan, wajib melindungi istriku. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Hari ini hari Sabtu, saya masih ingin lanjutkan perbincangan kita kemarin terkait dengan peran istri dan suami ya. Nah, untuk memahami al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu kan yang diartikan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan ibu kandung. Jadi potensi masuk surga dan tertutupnya pintu neraka atau sebaliknya itu berada pada wanita. Wanita itu bisa ibu kandungmu, ya bisa istrimu, bisa temanmu, bisa apa saja itu loh. Siapapun wanita. Maka memperlakukan wanita secara tepat dan mulia itu adalah pintu masuk surga gitu loh. Artinya apa? Muliakanlah wanita, terutama ibumu, terutama istrimu, terutama tetanggamu, terutama koncomu, terutama wanita sesuai dengan epistemologinya masing-masing, sesuai dengan ketepatannya masing-masing. Maka nggak bisa dibandingkan. Lebih utama mana ibu dengan istri? Nggak bisa begitu. Masing-masing utama. Utamanya suami memuliakan istri tentu berbeda dengan utamanya anak memuliakan ibu. Gitu loh. Abot ndi? Padha abote ngono lho. Nah, kalau mbok Abi, ibu Abi ini termasuk bapak ini. Wis marekno urusanmu karo bojomu, ngono. Mbok mono pokok kowe seneng aku seneng. Ngono. Ora kok mentang-mentang enggak. Lho, sing penting kowe, ngono, sing penting kowe dadi bojo lanang nang bojomu wedok. Nang mbokmu lek kowe apik nang bojomu wedok, mesti kowe dapat apik nang nang ibumu. Gampang nih. Kalau kamu baik dengan istrimu, kamu pasti akan bisa baik dengan ibu kandungmu. Enggak kemudian wah aku tak dhisikne ibu. Ya enggak begitu. Maka sama-sama memuliakannya. Memuliakan istri tentu berbeda dengan ibu. Nah, saya kalau ibu itu ibu saya, mbokku itu walaupun udah kalau dikasih uang angel itu loh. Ngasih uang kepada mbok usianya udah 80 lebih loh. Angel itu. Gitu. Tapi kalau ngasih uang ke mama ya enak. Enggak dikasih beda kan itu. Nah, bahkan mbok saya itu udah tua begitu kepengen ngasih coba. Kepengen ngasih karena kerja. Kalaupun beliau itu mau nerima uang dari kita, dikembalikan bentuk barang, bentuk ini sing gedang sing mi digawakno kabeh ngono lho. Nah, artinya apa? Ya masing beda itu loh. Ya, jadi kalau mbokku ya saya itu memuliakan ibu. Saya mencium kaki ibu saya minta dilangkahi dan lain sebagainya. Saya meyakini itu berkah. Tapi saya nggak pernah mencium kaki istri saya. Nah ya, belum pernah gitu loh. Nah, tapi aku mencium kaki. Nah, biasa itu kalau salaman sama mbok ya, iya tangan ini tak atau kanan tak bolak-balik ini dengkul terus kaki habis itu saya istilahnya kalau orang Blitar itu ya, kepala saya di utara, terus mboknya ngelompati itu, ngelangkai
ngelangkai saya. Baca ayat kursi, sholawat, doai, dilangkai 7 kali. 1, 2, 3, tunggu gitu. Loh itu nggak mungkin aku lakukan pada istriku. Beda nggak? Beda itu loh. Lah mbokku tak ngono wis perasaan beliau marem dan aku pun juga marem. Nah, yang lebih utama mana? Sama-sama utamanya. Jadi memaknai sesuatu jangan materi. Karena tapi beda ya mungkin masing-masing orang tentu dengan ketepatannya. Ya. Ada seorang ibu itu kalau nggak dikasih materi lebih itu kurang ada itu ya silahkan aja. Tapi kalau saya ya begitu, ibu saya begitu. Apalagi bapak saya almarhum. Kalau saya itu kalau ngasihnya 20.000, 50.000. Kalau dongo sak jagat bisa. Itu belum butuh-butuh ini. Nah. Jadi begitu. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu bukan ibu kandung. Potensi kita terbukanya 8 pintu surga dan tertutupnya 7 pintu neraka itu berada bagaimana kita bermuamalah dengan para wanita. Ya. Maka orang yang paling dosa besar itu orang yang berzina dengan istri orang, apalagi tetangganya. Menggoda istri, makanya orang Blitar itu begini prinsipnya, bapak saya, nek bojomu diganggu wong, wajib mbok dadekne musuh selawase urip. Ngono. Maksudnya orang kalau didadekne musuh enggak, kowe kudu waspada karo wong iku. Orang kalau sudah menyenangi istrimu selawase enggak iso ilang kuwi. Asline ngene lho, wong lanang itu kadang lebih tertarik istri orang daripada istri sendiri. Kenapa? Ya enggak tahu ya itu. Makanya itu godaan nafsu. Nah, apa tambahnya? Ya mungkin istrinya kereng atau apa di rumah kurangan. Lalu istri orang kelihatan lebih Kenapa? Nah, istri orang kan enggak, yang dia tahu kan enggak pernah kelihatan jelek, selalu macak kan? Begitu loh. Bisa jadi begitu loh. Mama termasuk sasaran empuk digoda. Ya, aku pengalaman ya kan. Begini, jadi mama kalau digodain misalnya HP ini dikasihkan ke Abi, ya aku yang main. Ya. Kiranya aku nggak tahu itu, aku tahu aja. Dicecet gitu, terus kasihkan ke Abi, tak mainkan sekalian. Biar tahu saya orangnya kayak apa. Jadi gini, makanya Islam itu dan termasuk saya kira agama apapun menghargai privasi kerumah tanggaan. Kono ojo ngurus rumah tanggane orang, gitu. Jangan sampai kamu berkeinginan untuk melihat seperti apa rumah tangganya orang, jangan. Karena yang tahu bagaimana orang itu dengan istrinya adalah dia yang bersangkutan. Dan tidak suka orang itu diurus oleh orang. Ditanya aja itu enggak enak itu perasaannya, itu enggak enak. Makanya uruslah dirimu dengan suamimu, uruslah dirimu dengan istrimu cukup. Orang yang ngurusi rumah tangga orang itu tandanya dia itu bermasalah dengan rumah tangganya sendiri. Catatan ini, orang yang sok ngurus rumah tangga orang, itu sebenarnya dia itu bermasalah dengan rumah tangga sendiri. Makanya golek-golek bolo, setane golek bolo, ngono gampangane. Lah itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa urusan rumah tangga itu urusan privasi. Yang terpenting jangan sampai kamu melanggar syariah, gitu. Harus dibenarkan oleh agama dan tempuhlah jalan kenegaraan karena bangsa Indonesia ini diatur, nikah itu diatur. Nah, namanya ini proses, semua proses, jangan sampai melanggar. Nah, kalau sudah nggak ada dilanggar, ngapain? Takut. Nah, orang yang takut itu karena melanggar. Kamu kalau punya SIM lengkap, ya lengkap 2 SIM, helmnya standar, motornya beres, ono polisi lek tambah nantang, ya enggak? Menyek ngono. Tapi lek kamu melanggar kok kados bingung, ya enggak? Terus golek-golek bingung. Nah, jadi urus dirimu sendiri tentang rumah tangga. Pangkal perpecahan, kerusakan diri itu ketika kamu kerusakan rumah tanggamu sendiri, bahkan kamu akan menjadi musuh orang itu ketika kamu ngeribui rumah tangganya orang. Jika kamu laki-laki, kamu menggoda istri orang, bersiaplah kamu dijadikan musuh suaminya. Konsekuensi itu, catatan, kecuali Anda minta maaf. Ya, kalau Anda laki-laki menggoda istri orang, bersiaplah untuk dijadikan musuh suaminya itu. Kenapa? Wajib. Kehormatan laki-laki itu pada istrinya. Ya, ma akraman nisa illa karimun.
Wa ma ahana ilala imun. Hanya laki-laki mulia yang memuliakan istrinya dan hanya atau para wanita, dan hanya laki-laki hina yang merendahkan kaum wanita. Maka kalau kamu sudah merendahkan kaum wanita, ya, kamu berarti orang hina gitu. Catatan itu. Makanya sak nakal-nakale, para laki-laki sak nakal-nakale kamu ojo ganggu istri orang gitu. Karena yang namanya laki-laki, saya sendiri ya kalau sudah bojoku diganggu, aku nggak bisa nesu tapi aku wajib nesu. Ngono lho. Saya kira yang lain begitu. Aku bukan nesu, aku wajib melawan, wajib melindungi istriku gitu. Nah, baik, itu yang pertama saya tegaskan itu ya. Jadi terus bagaimana peranan wanita begitu besarnya toh seorang ibu gitu, sampai suami menyakiti istrinya sekali aja dengan sengaja perkataan maupun perbuatan, seluruh perbuatan baiknya terhapus, alias dia masuk neraka kan? Bagaimana dengan derajat ibu? Kan sama durhaka dengan ibu kan? Suami menyakiti istri, apalagi sampai mukul ya. Mukul dengan pukulan yang menyakitkan atau sakit kan tidak harus fisik. Wong wedok enggak usah dipukul, ngenekno lek kowe karo nesu nangis pisan. Nah itu kalau sakit gitu. Kalau dia sakit, amal perbuatanmu, sedekahmu, hajimu, salatmu, zakatmu mulai entek. Artinya apa? Neraka menganggap bagimu kan? Bagaimana dengan ibu? Kalau kamu durhaka, wala taqul lahuma uf. Kamu ngomong dengan ibu, kasar gitu aja sudah. Nah, gitu sama kan berarti. Podo. Makanya nggak bisa dibandingkan. Duluan mana antara ibu kandung dengan istri? Oh, nggak bisa begitu. Lihatlah sikon. Intinya para wanita wajib dimuliakan. Maka jadilah wanita yang berhak untuk dimuliakan. Jadilah istri yang berhak untuk dimuliakan. Karena sudah menjalankan kewajiban. Apa itu? Sidik, benar di depan suami. Amanah, tidak khianah sekalipun suami pergi. You know? Tabligh, jujur, jujur pada diri dan pada siapapun. Fatonah, cerdas, nggak bikin malu. Gitu ya. Nggak bikin malu. Di luar ya bisa bergaul dengan siapapun tapi tetap menjaga diri, ya toh, pakai baju yang rapi, tapi tidak mobrot-mobrot, enggak suami ini izin. Di rumah ya coba pakai iku. Kalau di rumah apa yang disuka oleh suami, ya pakailah baju pendek, ya toh. Itu kan salah paham kadang. Itu loh kalau di rumah pakai baju belum, di rumah pakai celana pendek bahkan muda ya enggak masalah itu loh. Kalau di rumah berdua aja, tidak masalah. Orang di rumah tiduran di atas ranjang nggak pakai baju dipersoalkan, ada itu yang persoalkan. Salahmu dewe, ana arek cilik rene, ya toh. Mama kan tidur sering nggak pakai baju, kemulan saja. Delok diceritakno mamae, lho dipersoalkan, lho salah dewe ta. Di rumah sendiri kecuali kalau telanjang bulat di jalan. Iya itu dipersoalkan. Anak kecil ke sini lihat mama tidurnya, mama itu memang seling terlanjang mama, tapi pakai selimut itu. Itu diceritakno nang wong tuane mempersoalkan. Lho salah dhewe ngono. Di rumah ya enggak masalah. Mestinya dijelaskan kalau di dalam rumah enggak apa-apa, Dek. Baru kalau di luar rumah itu. Makanya angel. Dasarnya kalau orang itu bermasalah, orang tidak suka, perbuatan sebaik apapun akan jadi jelek. Jadi orang itu kalau sudah gini, maaf itu cepu alien ya, cepu. Ladalan tahasib. Kalau dirimu sedang tidak baik, maka perbuatan orang lain sebaik apapun akan kamu anggap jelek, bahkan jelek kuadrat. Sebaliknya kalau kamu sedang baik, dalam kejelekan apapun kamu akan menemukan kebaikan. Itulah namanya ihsan. Yo ada jeleknya itu ada, tapi kita menemukan kebaikan. Kan ada kezaliman itu ada, kejelekan itu ada. Tapi kita menemukan kebaikan di dalam kezaliman. Kita menemukan kepositifan dalam kenegatifan. Bisa. Umumnya di lokalisasi WTS itu kan orang mengatakan negatif ya. Tapi Abi bisa menemukan positif di situ. Ya, apa?
Ya bersyukur aku nggak katut. Nah, lumayan toh. Masih delok wong ayu-ayu ngono aku nggak katut, nggak tergoda. Ya, karena apa? Ya mungkin karena dibekali oleh iman, takut berzina dan lain sebagainya. Habis sering kok dulu pergi lihat itu lokalisasi baik di mana itu di Surabaya namanya apa? Kalisari ya. Yang di Ngebruk Kepanjen itu loh. Kanan jalan dari sini dulu lihat-lihat itu. Sampai punya kenalan. Ya bahkan wallah nah, ada yang ngaku alumni pesantren mana itu. Karena anaknya masih kecil, cantik itu. Ini ngobrol-ngobrol nanti santrinya Kiai Anu gitu. Ya, coba kayak itu. Karena masa gitu itu mau kita laknah gitu. Ya berarti kan kita gitu kan. Ya, karena dia dibebani ekonomi adik-adiknya. Lah mensikapi kayak begini kan harus secara arif dan bijak toh. Tidak langsung, kamu dirajam, dibunuh. Ya apa? Nah, jadi ya gitulah makanya kembali kepada diri masing-masing. Jadi catatannya hai para suami, para laki-laki, golek wong wedok sing saokae-okae ning ojo bojone wong. Kalau kamu sudah menggoda istri orang, bersiaplah sama dengan kamu menantang perang suaminya. Ngono lho. Kalau kamu menggoda, melecehkan istri orang, sama dengan menantang perang suaminya. Itu sama berarti masa ditantang perang mundur. Abi iki gah gelut. Tapi nek kamu jual aku beli, ngono lho. Istilahnya Pak Menteri Agama dulu ketika jadi ketua Ansor ya. Ente jual aku borong gitu. Ya ngono, aku gah nesu. Tapi lek ente jual aku borong ngono lho. Aku mau tukaran iku. Ning lek mbok tantang, lho aku boh mundur sampai mati ngono lho. Apa artinya? Kalau kamu menggoda istriku berarti Anda sama dengan nantang saya. Ngono. Kemelinti ora apa-apa ta. Jadi intinya rumah tangga itu privasi masing-masing. Bahagia di dalamnya itu urusan yang bersangkutan. Ekspresi zahirnya urusan dia. Ya toh, orang mau runtang-runtung, mau ketemu seminggu sekali, mau tiap hari runtang-runtung urusannya. Mau sebulan, mau seminggu hanya dikunjungi 2 jam urusannya. Apa yang kita ngurus? Terus, loh saya itu loh punya suami, seminggu hanya dikasih waktu 1 jam. Lah kok situ tiap hari? Oh, lah ya apa kan dewe-dewe kan lho. Loh, aku ki lho ndek bojo, tapi bojoku ora tau nang omah. Lah kon kok bendino awar bojomu? Lho ya urusanmu dewe-dewe kok. Ngapa sih? Saya itu lho punya istri, tapi aku kuat bojoku lunga. Lho urusanmu. Lah aku enggak kuat ngono lho. Sampeyan kok bendino karo bojomu? Ayo. Aku lho ndek bojo, bojoku ora tau mulih nang wong tuane terus. Aku enggak masalah. Lah sampeyan kok tiap hari kumpul bojomu? Lho kuwi lek urusanku, kowe ya urusanmu, aku urusanku. Lah ngapain? Loh, aku lho bojoku ya sah, ya toh. Tapi aku mek setiap Sabtu diparani mek nyuk 2 jam terus ngalih. Lho urusan lek kamu bahagiamu begitu ya monggo. Wong aku sing rumah tangga itu intinya apa? Hidup berdamai. Bahagia kan? Urip sing penting seneng. Lah senengmu piye ya pokoknya enggak ngelanggar orang lah wis ta. Orang masing-masing ya toh. Ala aku senengku ya runtang-runtung. Aku lunga nyang dia nggak iso tanpa wong wedok. Nah, makanya kalau nggak ada istri, ya aku ngajak santri minimal 4 atau 5. Ya soalnya aku nggak bisa tanpa orang gitu loh. Nah kalau sudah ada mama ya mama sendiri. Kemana aja bawa istri. Itu, loh kamu kok tiap kemana-mana bawa istri? Aku loh sendirian. Bahkan orang lain bukan istri. Ya urusanmu. Lah apa ngurus ngono ya. Lah wis pokoke aja ngurus wong. Dan gak usah ribet diurus wong. Tapi wong kadang ya anu sing lapor sing anu ribet ngono nanyakan. Lah jadi rumah tangga itu privasi. Bagaimana kunci bahagianya? Muliakanlah istrimu. Bagaimana caranya? Jadilah wanita yang berhak untuk dimuliakan. Milikilah. Satu wanita, jadilah wanita tapi aplikasinya banyak. Novida 1, tapi sebenarnya dia 4 + 4
plus 4 plus 4. Kenapa? Sidik ketika berdiri, sidik ketika jongkok, sidik ketika melumah, sidik ketika murep, sidik ketika miring, sidik ketika lari-lari, sidik ketika mandi. Nah, piro hitungan sidike. Nah, jadilah 1000 wanita dalam satu jasad. Bisa enggak? Ya iso, saya smartphone aja terus berjalan. Habis itu smartphone itu isinya mahew-hew. Itu ayat loh itu, smartphone itu. Satu smartphone tapi aplikasinya banyak. Satu empok fisiknya tapi wah no, ya usaha dhewe. Ben suamimu iso menemukan banyak aplikasi, iso YouTubean, iso email-an, iso Instagram, iso Telegram, iso banyak lah pokoknya. Sing ngono-ngono lah, digawe main apa, game dan lain sebagainya. Lah kamu mek gur sitok kena ngene nelpon tok ya mesti ae. HP jadul kena ngene nelpon tok. Apik ning ngarepe bojo, ditemokne wong akeh geger. Ditemukan dengan teman suami bikin malu. Apa itu? Misalnya enggak gelem macak kayak atau kurang gaul kayak cemburuan. Lah itu cemburuan. Nah, suami kan puyeng jadinya. Kalau kamu begitu nanti kalau diajak ke manten kamu disuruh nunggu di mobil. Ya. Dek, ya dia, iki aku Mas tak sebentar aja menghadiri manten. Kamu tunggu di mobil aja, di parkiran aja ya. Ngono. Soalnya engko lek dijak mlebu kuwatir mulai geger teko omah. Apa? Ndelok mantene luwih ayu. Ngono lah iso. Mas sampean tertarik karo mantene ya lah. Pertanyaannya pertanyaan yang jadilah wanita yang elegan, pandai bergaul dan tidak bikin malu. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, gini loh ya, jangan sampai salah kita ini memaknai ibadah gitu. Makanya harus tahu apa itu ibadah, apa yang harus diibadahkan, siapa yang mengibadahkan, gitu. Bagaimana mengibadahkan, di mana dan kapan mengibadahkan. Itu harus tahu. Nah, kalau kamu itu yang bawa ke masjid lalu sholat kau maknai ibadah kau maknai fisik kayak begitu, alias kamu masih dikuasai oleh nafsu, kamu semakin sholat itu tambah gundah gulana, semakin besar nafsumu. Ya, kenapa? Karena ibadahmu nggih makani nafsu itu. Sholatmu mbok gawe makani nafsu, kamu memaknai ibadah iku sholat, dan sholat itu kamu maknai fisik. Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doang, itu ibadah, yang lainnya enggak. Padahal itu gerakan fisik, duduk ibadah. Ini ya. Akhirnya apa? Ya habis sholat itu bukannya kamu sembuh dari pengendalian hawa nafsu. Mari sholat jaluk diregani. Habis maca Quran minta disebut wong rajin ibadah. Ya toh, mari jamaah wiritan sampai tuluk. Engko metu lek gak ana wong ngelem kamu kecewa. Waduh, abah iku lho, lek wiridan jangan sampai tuluk. Ngono. Lek ngono wis marem, kuwi tandha lek kowe iki ibadahmu salah persepsi, salah memaknai, alias nafsumu mbok pakani dengan kegiatan ibadahmu kuwi. Nafsumu tambah subur. Apa? Keinginan untuk di alam bono itu loh. Nah, itu nanti berdampak pada tanpa kau sadari, ya para laki-laki, sifat laki-laki aslimu akan semakin gendeng. Nanti kamu minta dihargai lama-lama, ya kamu minta dihargai itunya. Nanti melihat istri orang cantik kamu chatting. Ya. Ngono. Ini kasusnya udah banyak. Kenapa? Karena memaknai ibadah itu sholat, tahajud. Ada kok itu. Datangnya di masjid selalu jam 3. Dan itu mesti memberitahu. Ayo siapa yang duluan ngajak balapan gitu. Nah, kalau tak ngalah mawon bah. Habis itu chatting. Ibadah, sholat, surbanan. Surbanan terus jubahan. Kopiahnya selalu putih. Sholat selalu depan, ngaji majelis taklim selalu hadir. Terus kalau makan-makan dia yang bosi, uangnya banyak. Apa yang lakukan?
Ahli ibadah loh dia, bahkan ininya ya rada lumayan apa? Terus ini, Ustaz, pinjem istrinya boleh nggak? Pinjem ini nih, pinjem titik-titik boleh nggak? Untuk apa bang? Untuk meeting. Meeting doang kan bang? Ya. Tapi arahnya lama-lama kok. Nah. Berapa Ustaz untuk diajak meeting? Oh, tanya sendiri aja. Aku sih nggak apa-apa Ustaz, bah, asalkan yang bersangkutan mau. Kita kasih nomor teleponnya. Kasihlah nomor telepon mama, ya lah. Chatting ke arah sana, kasih ke Abi yang mainkan. Ceketuk, plaketek, belangandak, tung, 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 tung. Artinya apa? Salah persepsi ibadah menjadikan nafsumu semakin kuat dan semakin subur. Orangnya ini loh, fisik kita semakin renta, keinginan nafsu kita semakin tinggi. Ya, berbeda dengan rohani ya. Kalau rohani kita, iman kita, fisik semakin renta, itu semakin tajam rasa. Tapi lah rasamu nggak tutupi oleh nafsumu, ya nafsumu yang menguasai. Tambah tuwek, kuwi wong nafsunya tambah nemen. Apa nafsu itu? Keinginan menguasai dunia. Wong lanang tambah tua engke-engke tambah kepingin kepada perempuan. Terus gak kuat lho. Ya kepingin apa ngono. Ya sampai bahasanya itu bukan itu yang dipakai tapi itu gitu loh. Aku akan pakai ini enggak pakai. Lah aku sudah enggak bisa pakai ini ku, tapi aku bisa menganukan kamu pakai ini ku. Ya wis tak turuti wae. Sampai pada hal-hal yang sifatnya sangat menjijikkan itu. Padahal dia itu ahli ibadah dalam tanda kutip. Nah, makanya kamu harus tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu surat Az-Zariyat 51 56. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini harus dipahami. Ya toh, ini sering salah paham. Tujuan hidup kita itu bukan untuk ibadah. Tujuannya bergembira, caranya beribadah. Ya toh? Apa ibadah itu? Harus dipahami. Nanti saya jelaskan besok ya. Sudah berapa menit? 26 menit. Tujuan hidup yang paling utama kita supaya senang, gembira. Kalau kamu senang, berbahagia, Allah bersama kamu. Alias tauhid namanya. Kalau kamu sedih, Allah tidak bersama kamu, berarti musyrik kamu. Caranya gimana? Beribadahlah. Apa itu ibadah? Kita jelaskan nanti. Bukan sholat itu loh ya, bukan poso, bukan. Bukan itu sarana untuk ibadah. Ibadah itu arti, mungkin arti sederhananya adalah menundukkan. Ibadah menundukkan. Apa yang ditundukkan? Ya, makanya harus apa yang ditundukkan, siapa yang menundukkan, bagaimana menundukkan, kapan ditundukkan, di mana ditundukkan. Nanti apa yang diibadahkan, siapa yang mengibadahkan, bagaimana mengibadahkan. Nah, terus apalagi kapan diibadahkan, terus di mana diibadahkan. Nah, ini kuduro pada diri. Lek karo ya salah pasang ngono kuwi. Misalnya ngene ya, tasbih. Apa itu tasbih barang iki ya? Bagaimana mempergunakan tasbih? Kapan mempergunakan tasbih? Di mana mempergunakan tasbih? Untuk apa? Oh, misalnya lo ngono lo ya. Jadi saya enggak terjebak pada hal semacam ritualistik, akhirnya menjadikan nafsu kita tambah gede, tambah akeh ibadah dalam tanda kutip, tambah akeh solate, akeh posone, tambah sambatan, tambah ngresah, tambah sumpek, gitu. Kenapa? Salah persepsi kamu. Lah masa mari sholat jaluk bayaran. Nah, sholat jaluk bayaran piye ta? Mari maca iki, oleh iki. Ganjarane sakmen lho, kuwi nafsu jenenge. Alias kamu memaknai ibadah keliru, dodolan nang Gusti Allah dijak dodolan iki piye? Nah, makanya kita bahas besok ya. Minggu kan besok, hari libur bicara itu aja. Ya, saya kira sudah cukup dulu. Intinya hari ini apa?
Jadilah wanita yang berhak dimuliakan setelah melakukan kewajibannya, yaitu wanita satu dengan ribuan aplikasi. Kalau digemblengkan, dimujmalkan menjadi 4. Sidik, amanah, tablek, fatona. Ya toh? Sidik ketika ngomong, sidik ketika berpikir, sidik ketika berdiri, sidik ketika duduk, sidik ketika meleding, sidik benar-benar sidik artinya benar-benar. Benar-benar lahir batin, maksudnya ojo fisik itu amanah kena dipercaya, amanah di depan suami, amanah pada harta suami, amanah pada dirinya, amanah pada rumahnya, amanah bisa menjaga diri, amanah itu. Amanah dari godaan laki-laki. Nang ngarepe suami mu amanah. Begitu ana laki-laki rodok ganteng, kuyanah lah, ini setengah-setengah namanya. Ditinggal kamu nanti kalau begitu. Jujur pada diri, jujur pada suami, jujur strategi ya. Jujur itu strategi. Jujur kudu fatona. Apa fatona itu? Cerdas. Kalau kamu jujur sejujur-jujurnya jujur, gak dibanding fatona, celaka kamu. Jujur itu apa adanya kan? Maka ada privasi. Urusan suamimu dengan istrimu cukup di dalam rumahmu. Ojo sampai kau bawa ke halaman, itu istilahnya orang Jawa. Urusan dirimu dengan istrimu, dengan suamimu nanti, ojo sampai mbok goneng halaman. Kenapa? Itu kejujuran yang harus tersagi. Jujur kamu nggak boleh, karena kalau begitu ketahui orang lain, nanti orang lain kepengen kamu digoda gitu loh. Maka kamu jangan kepengen tahu yang begitu, gitu. Dan jangan memberitahu yang begitu, kecuali kayak ngeprank wong sing nakal-nakal itu. Karena ada orang goda-goda di prank bisa naik kapok. Ada orang goda-goda udah punya istri, goda istri orang. Gak tahu diri aja orang kayak gini. Nah, pikir atau emosi ya, gak emosi sih, wajib kalau udah begitu. Ya, jadi jadilah wanita satu jasad, ribuan aplikasi, tidak bikin malu, tapi mampu meyakinkan suami sehingga suami menjadi besar. Ya, memperbesar suami perasaannya, kekuatannya, semangatnya. Ya toh? Jangan itu ya pokoknya gitulah. Jadi di luar itu jangan sampai bikin malu, di dalam rumah bikinlah menjadi besar. Apanya? Bukan malunya loh ya, bukan malunya, tapi apa semangatnya, kekuatannya menjadi besar. Ya itu. Saya kira cukup begitu ya dulu. Ini agak pilek-pilek dikit nggak masalah. Besok kita lanjut bicara ini. Hari ini ke lab dulu. Ya. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada para santri, baik yang ikut secara offline, ada 4 orang ini alhamdulillah, dan secara online. Demikian juga para pemirsa yang selalu setia mengikuti channel YouTube Yaimim Official. Saya ucapkan terima kasih, semoga semuanya dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang memberikan saran untuk menjelaskan tentang wanita dan rumah tangga, karena bagaimanapun mereka mengalami ini. Tolong dijelaskan ini bagaimana. Ya, mungkin sampai 3 kali besok lagi. Sebenarnya tema kita ini masuk pada sholat hakikat ya. Kan sholat syariah sudah, sholat tarekat sudah, masuk pada sholat hakikat introduction. Tapi ketika kita mau masuk sholat hakikat, ya ada pertanyaan itu supaya ini karena banyak yang bertanya. Terima kasih terutama Umi Nur dari Surabaya yang sudah memberikan kontribusinya, serta yang lainnya yang telah bertanya secara jabri kepada saya. Semoga penjelasan tadi jadikan pertimbangan ya. Itu bukan jawaban yang pasti, tapi paling tidak menjadi pertimbangan untuk penjelasan. Lebih jelasnya dikembalikan kepada pemirsa semuanya, kepada diri kita masing-masing. Jelas saya belum tentu jelas panjenengan, monggo diperjelas lebih jelas lagi. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya. Ini kita yel-yel dulu. Mari silahkan duduknya tawaruk atau iftirash. Kalau boleh tawaruk, boleh iftirash. Anting santri nusa. Anting lu, anti
sambat anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma kiti kita kita sugih ati sugih ati, sugih arta. sugih arta. Allahumma Allahumma jinem jitu. inem jitu. Allahumma Allahumma hammu hamku hammu hamku, paham ilmu paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma walik krimbyang balik gembyang, cos pleng jos pleng, cos pleng jos pleng, cos pleng. jos pleng. Nyanyi di sini aja, di sini aja. Setting dari jauh-jauh, setting semua aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelihatan semua. Salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadni iya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadni iya wa ila'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu Wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam. Wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam. Wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama. Wa izhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Sabit wansur ala jam'iyah nadatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nadatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili Wa atrafan النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. طيب ننتهي ونختتم لقاءنا اليوم بقراءة حمدلله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.